Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 30 April, Santo Pius kelima, Paus. Santo Pius kelima lahir sebagai Michele Ghislieri pada tahun 1504 dari orang tua miskin dari garis keturunan bangsawan di Bosco, dekat Alexandria, Lombardi pada tanggal 17 Januari tahun 1504. Ia bekerja sebagai gembala hingga usia 14 tahun ketika ia bertemu dengan dua orang Dominikan yang mengakui kecerdasan dan kebajikannya. Dia bergabung dengan Dominikan dan ditahbiskan menjadi imam pada usia 24 tahun. Dia mengajar filsafat dan teologi selama 16 tahun di mana dia terpilih sebagai pemimpin di banyak rumah biara. Ia dikenal karena penebusan dosanya yang keras, doa dan puasanya yang berjam-jam, dan kesucian pidatonya. Ia terpilih sebagai uskup Sutri pada tahun 1556, dan menjabat sebagai inkuisitor di Milan dan Lombardi, dan kemudian sebagai inkuisitor jenderal gereja dan kardinal pada tahun 1557. Ia dikenal dalam kapasitas ini sebagai orang yang cakap, namun gigih yang dengan gigih memerangi ajaran sesat dan korupsi dimanapun dia menemukannya. Ia terpilih sebagai paus pada tanggal 7 Januari tahun 1566, dengan dukungan berpengaruh dari temannya Santo Charles Borromeus, dan mengambil nama Pius kelima. Ia segera melaksanakan program reformasinya yang luas dengan menyingkirkan banyak kemewahan yang berlebihan yang lazim pada saat itu di istananya. Dia memberikan uang yang biasanya diinvestasikan dalam kemewahan ini kepada orang miskin yang dia rawat secara pribadi, mencuci kaki mereka, menghibur mereka yang hampir meninggal, dan merawat penderita kusta dan orang yang sangat sakit. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di hadapan sakramen Maha Kudus meskipun beban kerjanya berat. Masa kepausannya didedikasikan untuk menerapkan reformasi Konsili Trente, meningkatkan standar moralitas dan mereformasi para biarawan, dan sangat mendukung misi luar negeri. Katekismus Konsili Trente diselesaikan pada masa pemerintahannya, dan ia merevisi Brevir Romawi dan Misa, yang tetap digunakan hingga Reformasi Vatikan II. 6 tahun masa kepausannya membuatnya terus-menerus berperang dengan dua kekuatan musuh yang sangat besar. Para bidat Protestan dan penyebaran doktrin mereka di barat, dan tentara Turki yang bergerak maju dari timur. Ia mendorong upaya untuk memerangi Protestantisme melalui pendidikan dan khotbah, dan memberikan dukungan kuat kepada Serikat Yesus yang baru dibentuk, yang didirikan oleh Santo Ignatius dari Loyola. Ia mengucilkan Ratu Elizabeth I, dan mendukung umat Katolik yang ditindas dan diintimidasi oleh Pangeran Protestan, khususnya di Jerman. Dia bekerja keras untuk menyatukan tentara Kristen melawan Turki, dan mungkin keberhasilan kepausannya yang paling terkenal adalah kemenangan ajaib armada Kristen dalam pertempuran Lepanto pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Pulau Malta diserang oleh armada Turki, dan hampir setiap orang yang mempertahankan benteng, tewas dalam pertempuran. Paus mengirimkan armada untuk menemui musuh, meminta agar setiap orang di kapal berdoa rosario dan menerima komuni. Sementara itu, beliau menyerukan seluruh Eropa untuk mendaraskan rosario dan memerintahkan devosi selama 40 jam di Roma selama pertempuran berlangsung. Armada Kristen, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan Turki, menimbulkan kekalahan yang mustahil pada Angkatan Laut Turki, menghancurkan seluruh armada. Untuk mengenang kemenangan tersebut, beliau mendeklarasikan hari itu sebagai Pesta Bunda Maria Rosario karena perantaraannya dalam menjawab pendarasan Rosario secara massal dan memperoleh kemenangan. Ia juga dijuluki Paus Rosario karena alasan ini.
Paus Pius kelima meninggal 7 bulan kemudian pada tanggal 1 Mei tahun 1572 karena penyakit yang menyakitkan, sambil mengucapkan, "Ya Tuhan, tingkatkan penderitaan dan kesabaran saya." Ia diabadikan di Santa Maria Maggiore di Roma, dan dibeatifikasi oleh Clemens ke-10 pada tahun 1672. Ia dikanonisasi oleh Clemens ke-11 pada tahun 1712. Santo Paus Pius kelima, doakanlah kami. MAP TV Channel